Masih ingat Elyas Pikal, legenda juara dunia tinju pertama asal Indonesia? Ini kabarnya sekarang. Elyas Pikal diketahui merupakan sosok legendaris dalam dunia tinju Indonesia dan idola masyarakat tanah air di masanya. Ia adalah petinju asal Indonesia yang merupakan juara dunia pertama dari Indonesia. Lantas, bagaimana kabarnya sekarang? Diketahui, Eli tampak aktif di akun sosial medianya. Dirinya kerap membagikan momen-momen berharga yang dialaminya. Postingan terbaru yang ia bagikan adalah ketika turut andil dalam acara Jagaraksa Boxing Open. Di dalam acara tersebut, Elyas Pikal tampak berfoto bersama Kemenpora, Aryo Bimo, Kapolsek Jagaraksa, Ketua Pertina dan promotor tinju. Elyas menjelaskan bahwa acara ini diselenggarakan untuk mencegah tawuran di wilayah sekitar Jagaraksa. Ia pun berharap agar melalui acara ini juga dapat memunculkan bibit talenta baru dalam dunia tinju Indonesia. Selain itu, ternyata legenda tinju tanah air ini memiliki sebuah bisnis di bidang kuliner yang bernama Epic Boxing Coffee. Melansir dari Wikipedia, Elyas Pikal lahir tanggal 24 Maret tahun 1960. Eli, begitu dia disapa, seperti rekan-rekan sebayanya di kampung, pada masa kecil adalah seorang pencari mutiara alami, yang menyelam sampai ke dasar laut untuk mencari mutiara alam. Karena seringnya menyelam saat kecil itu, pendengaran Pikal agak kurang peka. Pikal jatuh cinta kepada olahraga tinju sejak menonton pertandingan-pertandingan tinju di TVRI, terutama pertandingan Muhammad Ali. Pikal telah menggeluti olahraga tinju sejak berusia 13 tahun, dengan berlatih sembunyi-sembunyi karena dilarang oleh kedua orang tuanya. Sebagai petinju amatir yang bermain di kelas terbang, ia kerap menjadi juara mulai dari tingkat kabupaten hingga kejuaraan Piala Presiden. Karir profesionalnya dimulai pada tahun 1983 dalam kelas bantam junior. Sejak itu, berturut-turut sederet prestasi tingkat dunia diraihnya, seperti juara OPBF setelah mengalahkan Hai Yung Chung asal Korea Selatan dengan kemenangan angka 12 ronde pada tanggal 19 Mei tahun 1984 di Seoul, Korea Selatan. Atas kemenangan ini, Pikal menjadi petinju profesional pertama Indonesia yang berhasil meraih gelar internasional di luar negeri. Pukulan hook dan uppercut kirinya yang terkenal cepat dan keras itu, membawa Pikal ke puncak popularitas. Oleh pers, pukulan tersebut dijuluki sebagai The Exocet, merujuk pada nama sebuah rudal milik Prancis yang digunakan oleh Argentina. Yang dalam Perang Malvinas yang berkecamuk pada masa jaya Pikal saat itu. Ia merebut gelar juara IBF kelas bantam junior, atau kelas super terbang, dari petinju Korea Chun Ju-do di Jakarta pada tanggal 3 Mei tahun 1985. Setelah mempertahankan gelar melawan petinju Australia, Wayne Mulholland, tanggal 25 Agustus tahun 1985. Pikal harus mengakui keunggulan petinju Republik Dominika, Cesar Polanco dengan angka di Jakarta. Namun Pikal mampu bangkit dan membalas kekalahannya atas Polanco dengan balik memukul Ko Polanco pada pertandingan kedua di Jakarta, tanggal 5 Juli tahun 1986. Pada tahun 1987, setelah bermasalah dengan manajernya Simpson Tambunan dan Anton Siotang, serta manajer jangka pendek Dali Sofari dan Kairus Sahel, dia akhirnya mengambil penyanyi Melky Guslau sebagai manajernya dan Enteng Tanamal sebagai asisten manajer. Sempat mempertahankan gelar melawan petinju Korea Selatan, Dong Chun Lee, langkah Pikal terhenti setelah menyerah dari petinju Thailand, Khaosai Galaxy dengan Ko pada ronde 14, pada tahun 1987. Setelah terjadi pergulatan batin berbulan-bulan karena depresi pasca kekalahan melawan Galaxy, Pikal mampu bangkit dan merebut gelar IBF kelas bantam junior kembali dari sang juara bertahan waktu itu Tae Il Chang, juga dari Korea Selatan. Gelar ini sempat bertahan sampai 2 tahun, hingga akhirnya Pikal harus terbang ke Roanoke, Virginia, Amerika Serikat untuk mempertahankan gelar melawan Juan Polo Perez dari Kolombia, tanggal 4 Oktober tahun 1989, dan Pikal harus menyerahkan gelarnya setelah kalah angka.